Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat jumpa kembali teman ya. Ini saya membagikan sedikit cerita yang mengenai pasar burung Jatinegara. Saya tuh belum pernah masuk ke situ. Jadi ceritanya itu saya dari Pasar Loak Jatinegara. Emang saya mau niat rencananya mau beli owl. Nah, 2 minggu sebelumnya saya kan searching tentang owl, lihat-lihat Jatinegara. Nah, kalau di algoritma YouTube kan pasti semuanya masuk kan itu ya, itu saya lihat pasar loak, lihat pasar burungnya. Tujuan saya lihat mau beli owl. Sebenarnya saya tuh nggak terlalu suka burung, tapi saya pengen miara owl aja, pengen burung hantu owl itu loh. Nah, kan saya cari informasi kan berapa bulan, harganya berapa. Jadi mau ke pasar loak, ke pasar burung, ke pasar ikan di hari itu juga. Nah, ini ada kejadian yang nggak enak, sebenarnya nggak enak. Jadi ceritanya gini nih. 2 minggu saya searching. Nah, saya tuh nemu sih. Jadi scroll itu lewat beranda saya itu tentang mengenai burung besek, penipuan modus burung besek. Sedangkan saya kan nggak terlalu saya lihat sampai penuh, sampai 3 video beberapa channel yang lewat itu mengenai itu semua. Tapi kan saya nggak terlalu berpengaruh karena apa? Karena yang dijual itu burung mahal, kayak murai batu apa. Saya nggak terlalu paham burung ya, pokoknya kayak murai batu apa itu. Nah, pas itu harganya sampai berapa ratus ribu gitu, 500, 700. Saya nggak tahu burung, pokoknya itu saya nggak tahu burung, jadi nggak terlalu saya itu nggak terlalu mikirin lah. Intinya saya mau beli awal, harganya cuma segitu, harganya di kisaran 250. Pokoknya intinya kisaran segitu udah dapat owl kecil, owl yang bayi itu loh namanya, owl masih belum kapas. Oke, berangkat saya berangkat dari pagi kan, ke pasar loak dulu nyari barang. Siang menuju sore itu saya langsung ke pasar burung, jalan kaki ya, sekitar 10 menitan lah ya, 10 menit ngelewatin ikan-ikan dulu. Di depan tuh udah ada owl, ada jual owl. Itu pun saya juga udah mau ketipu, udah dipaksa suruh beli, padahal itu saya tahu mana yang kecil mana yang besar. Lebih besar tuh, kalau udah besar itu pasti lebih murah, sampai 100 ribu harganya, bahkan 50 ribu. Nah, saya ditawar yang ini masih kecil, itu udah besar pak, ini masih kecil tuh, diem aja katanya. Nah kan burung hantu karakternya kayak gitu pak gitu. Ya udah, kalau nggak percaya, ini tuh masih kecil, kamu kalau lihat di sana juga kayak gini, masih kecil gitu. Udah, ini udah berapa, udah kita nego aja di gue enak. Bukan harga berapa pak, 250. Buset, ini burung hantu gede harusnya harganya cuma 100 atau 50, dihargain 250. Saya mau nego berapa gitu, padahal saya nyari yang kecil gitu biar jinak gitu. Gue dipaksa terus, akhirnya nggak nemu tuh. Ya udah pak, nanti dulu ya pak ya, saya mau nyari ke bawah dulu, dalam dulu, mau nyari makan dulu. Santai, masuk lagi ke dalam tuh saya tuh. Pas masuk itu ketemu lagi penjual owl lagi, ada dua apa tiga ya. Oh, yang dua itu ketemu lagi, sama ngomongin gitu, berbelit-belit. Akhirnya saya kan dipaksa terus tuh. Akhirnya saya bilang, pak ini yang beli teman saya bilang kan, saya foto dulu ya pak ya, saya kirimnya ke teman saya gitu. Udah tuh dipaksa terus tuh dipaksa terus. Akhirnya saya minta alasan, pak belum dibalas ini, belum dibalas. Ya udah, saya mau cari makan dulu aja ya pak ya, di belakang situ. Nanti ini sampai jam berapa pak gitu, saya tanya kan. Sampai jam 12 malam di sini mah, tenang. Oh ya udah, kalau itu santai, saya juga ntar mau pesan ikan pak gitu. Ntar juga nggak saya, kalau sampai jadi nggak saya bungkus sekarang gitu. Oke, ke dalam tuh saya tuh, ke dalam kan dengan tampang apa ya, saya kan nggak pernah lihat burung-burung gitu ya, nggak pernah tahu ya. Ditawarin tuh, pak
enggak, lihat dulu Pak, burungnya, nyari burung apa ya Pak? Udah kayak ini, kayak apa namanya, kayak calo apa ya, udah kayak calo lah, maksa-maksa semua. Enggak Pak, saya nunggu teman, nggak nyari burung, nunggu teman. Pokoknya saya alasannya kayak gitu aja terus. Udah tuh sampai belakang, saya cari makan. Kalau orang yang tahu, pernah sering ke pasar Buah Jatinegara pasti tahu, paling belakang, pokoknya dari depan itu jaraknya berapa ya, aduh, pokoknya jalan 5 menitan lah jalan. Pokoknya paling di akhir tuh jembatan kalau salah, kali itu di sebelah situ ada ini, ada apa namanya, ada pos kampling. Nah, saya habis dari belakang sono nyari makan, setelah itu kan ke pos kampling kan, saya ngerokok sama minum es. Nah, habis itu ada orang itu nggak tahu nyurigain saya, padahal saya cuma duduk ya, saya duduk, saya tampang saya juga nggak ancur-ancur amat gitu, saya kira kayak maling mungkin ya. Sebelah sini kan ada tukang burung juga itu ngeliatin saya terus itu, ngeliatnya nggak enak gitu loh. Udah saya biarin, saya kan lama megang HP kan, saya niatnya itu nggak ngevlog, emang nggak ini, intinya udahlah. Agak lama 10 menit saya pungut rokok kan, sama lihat HP, sama lihat burung itu awal. Kenceng banget itu di sebelah sini tuh, ibu-ibu satu. Nanti saya kasih tahu videonya. Saya cuma ngerekam videonya cuma sedikit, karena apa? Sama cuma ngerekam 40 detik. Itu ngerekamnya juga refleks gitu, antara saya nekat, bodoh. Intinya saya nekat, bodoh, nggak tahu tempat. Langsung aja refleks ngerekam itu. Karena mainnya di depan saya, di depan saya itu negosiasinya burung besek itu di depan saya gitu. Ibu sama anaknya 2 cewek, nggak tahu itu burung apa. Pokoknya yang saya dengar itu, dipaksa terus tuh. Udah Bu, ini burungnya ini, coba lihat dulu, ini bagus burungnya. Itu ya dibikin terus aja, dikejar. Itu ada bapak-bapak 3 orang 4 orang itu, diteter terus kanan kiri, jalan diikutin sampai akhirnya kedesak. Udah Ibu punya berapa uangnya? Itu kenceng banget sampai teriak-teriak gitu penjualnya itu, penipunya itu malah 400.000. Ya udah sini, bawa sini cepetan, udah nggak apa-apa dah. Nih, ambil ini nih. Jadi kayak mohon maaf ya. Jadi itu kayak di lingkungan 3 serang. Lingkungan itu kayak sekongkol gitu loh. Dia kena pakan tuh harganya berapa ya? 175 kalau nggak salah. Saya nggak salah denger ya. Oh ini pakannya pakai yang ini ya Bu ya, 175 ini, please kalian aja di sini. Ini susah nyarinya. Ya saya pikir di zaman sekarang online mah di mana aja ada gitu. Meskipun saya nggak tahu tentang seluk-beluk pakan burung, apalagi burung ya. Saya pikir online tuh mudah gitu. Kena juga. Nah, terus habis itu kan ke depan dia tuh negosiasi uangnya kan. Depan saya pas saya rekam. Saya rekam tuh. Tiba-tiba ada bapak-bapak nyamperin. Bapak pertama tuh nyamperin duduk sebelah saya. Itu ekspresi, saya udah pura-pura kayak nggak kelihatan kerekam itu. Ekspresinya tuh kayak apa ya? Pokoknya ngode matanya ke temen kesini, jadi kayak ngelirik temennya, suruh kesini lihat ke saya gitu, datang temennya bawa lagi langsung di depan saya. Wah itu udah saya bener-bener nggak tahu, saya langsung bener-bener takut, langsung saya matiin. Ini rekaman yang cuma 40 detik yang sempet saya rekam guys. Nah itu pelakunya itu tuh yang pakai tas sama yang pakai baju biru yang pakai topi, dan itu ada lebih dari 2 itu. Dan habis ini ada bapak-bapak 2 nyamper saya, yang satunya negur saya, suruh diusir ya di sini tuh. Coba perhatikan habis ini nih. Tuh ini bapak-bapak yang sebelah saya yang main mata itu. Nah, setelah habis ini temennya langsung ngadep ke depan kamera saya, langsung saya matiin kameranya karena udah bener-bener terancam saya. Tuh nih orangnya nih, tuh ngeri. Saya langsung di depan HP saya pas. Nah itu dia negur dengan nada keras. Mas, jangan di sini mas.
ini buat tempatnya ini, buat tempatnya, buat tempat umum ini, mau dibersihin dulu dari sini ya, sana aja, di sana, di sana. Jadi kayak mungkin dia tahu ya kalau saya ngerekam apa gimana, padahal saya gerak, saya nggak kayak ngerekam. Udah saya ikutin tuh, yang kasih itu yang itu, kalau nggak salah itu harga burungnya itu 400.000, burung besek 400.000, pakannya 175. Nggak tahu ini pakan burung apa ya. Kalau yang tahu burung itu tolong ya di komen aja, maksudnya saya nggak tahu bener-bener pakan hampir 175 itu pakan apa gitu loh, maksudnya pakannya plastikan biasa gitu loh. Kalau yang tahu, yang pernah di Jatinegara pasti tahu lah tempatnya itu, mau dekat kali itu, nggak salah dekat kali. Di sini ada rumah gede, sini ada apa namanya, orang jual burung-burung, pokoknya negosiasi dari situ negosiasinya. Hampir mau kena lagi kandang itu, untungnya nggak kena dia itu. Bu, ini kandang murah nih, di sini aja, kalau nyari di sana malah susah gitu loh. Untungnya belum nggak kena, karena nggak tahu wayanya katanya udah habis apa gimana ya, pokoknya di total kayak habis 600-an itu orang itu. Besek, saya tahu besek tuh, saya lihat tuh besek, saya nggak sempat rekam karena di samping itu ketutupan kandang-kandang, jadi saya nggak bisa rekam gitu. Itu nggak ngerekamnya pasnya di depan saya, pas di depan saya tuh ngerekamnya itu, gimana? Saya refleks langsung, makanya itu set. Itu kalau emang nggak tahu bapak yang mau deketin saya tuh, saya yakin saya dapat itu apa gambarnya itu. Saya yakin, saya punya sedikit dong. Nanti pokoknya saya sepilin, coba nanti dilihatin tuh. Cuma 40 detikan itu langsung saya matiin. Tuh ya gimana? Maksudnya yang benar-benar terancam keselamatan saya di situ. Benar-benar mentok saya tuh, benar-benar mentok. Jadi udah intinya sini nggak tahu itu preman atau siapa, intinya sini bawa bapak itu mukanya kayak gitulah, nah depannya langsung ke depan saya gitu, langsung saya mati, langsung negur kayak gitu. Saya nggak mau kan, saya ekspresi saya harus tenang aja, ekspresi saya nggak kelihatan mencurigakan kan. Udah ya anehnya lagi itu apa, setelah ibu-ibunya datang itu bapak-bapaknya itu ya ada yang negosiasi duit itu, ada 3 orang kan, ada 2 atau 3 ya itu, langsung mencar. Ada yang masuk ke gang, ada yang pergi jauh, ada yang pakai helm. Wah ini nggak benar ini. Nah habis itu saya habis jalan itu ada 2 orang mas-mas lah dari arah sana nggak tahu arah tadi, arah saya pas cari makan kan, mau ke sini, mau ke arah itu, ngomong dia nyeletuk. Wah kena lagi korbannya itu. Sebenarnya itu orang-orang itu pada tahu, orang-orang itu pada tahu, tapi kok pada cuek, apa pada nggak mau peduli apa gimana, nggak tahu. Saya yakin orang-orang itu pada tahu itu kalau itu di situ banyak mafia penjahat kayak gitu itu. Kenapa nggak diberantas gitu? Kan kasihan gitu yang jadi bikin citra Pasar Jatinegara itu jadi jelek gitu gara-gara 1-2 orang. Tapi itu anehnya tuh yaitu kenapa kok pas banyak yang itu, saya rasa tahu itu orang-orang sekitar itu juga tahu, kenapa diem aja gitu, kenapa nggak diberantas gitu. Yang aneh itu kan kasihan gitu loh, cuma gara-gara pengen ngomong kasar gitu ya. Tentunya ya saya nggak kena, tapi kan saya prihatin aja, misalnya ini pengalaman saya gitu loh, baru pertama kali yang masuk nggak sengaja namanya itu lihat video dari apa namanya, dari YouTube, pas langsung saya dapat langsung kayak gitu. Maksudnya emang bener itu bener-bener real, bener-bener ada komplotan yang kayak gitu, bener-bener kalau bisa dituntasin, dihapus itu, bener-bener harusnya dimusnahin itu, bikin kacau, bikin citra jelek. Ya begitu aja teman-teman ya, maksudnya ini benar sekedar cerita yang saya alamin ya. Kalau emang yang melihat video ini ada saudaranya, ada temannya, ada tetangganya pengen ke Pasar Jatinegara, pengen lihat nyari burung, tolong hati-hati gitu. Kalau bisa temannya 2, yang intinya tolong hati-hati lah intinya.
yang namanya burung besek, nggak tahu yang lainnya, yang kalau di pinggiran kayak saya yang saya tahu yang burung besek itu yang dikresekin, dibesekin itu besek plastik. Pokoknya intinya tolong disampaikan aja ke teman-temannya, ke apa namanya, saudaranya, ke tetangganya yang pecinta burung, yang mau nyari burung. Oke ya teman-teman, saya akhiri apa namanya, saya akhiri videonya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, sampai jumpa kembali.